Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safanisa Aulia Rizky dengan NIM 22018.008 dari kelas A1 Program Studi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kejahatan keamanan guna melengkapi tugas mata kuliah pengujian penetrasi sistem informasi. Baik, di sini ada pokok pembahasannya. Saya akan membahas 5. Yang pertama ada kejahatan keamanan pertama di pengembangan awal. Kedua, kejahatan keamanan pertama di pertumbuhan komersial. Yang ketiga, cara kerja Enigma. Yang keempat, hubungan kriptografi dengan cyber security. Yang kelima, ada serangan DDoS yang terjadi di Estonia. Langsung aja, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada kejahatan keamanan pertama di pengembangan awal pada tahun 1940 sampai 1980. Nah, pada periode ini, komputer masih dalam tahap awal pengembangan dan penggunaannya masih terbatas pada institusi militer, akademik, serta lembaga pemerintah. Awal mula kejahatan cyber sebagian besar berkaitan dengan eksplorasi dan penelitian dalam komputer. Pada tahun 1940-an, komputer pertama kali dikenal sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integrated and Computer. Dibangun untuk tujuan perhitungan militer. Meskipun pada saat itu belum ada internet seperti sekarang, peneliti peneliti dan mahasiswa mulai mengembangkan kode berbahaya yang dapat merusak sistem komputer. Yang pertama kali disebut kode bom. Nah, salah satu bentuk kejahatan pertama di era ini adalah phreaking pada tahun 1950-an, di mana pelaku memanipulasi sistem telekomunikasi untuk melakukan panggilan telepon gratis. Pada tahun 1960-an, muncul eksperimen terhadap sistem komputer yang menghasilkan program pertama yang menyerupai virus, seperti Creeper yang diciptakan oleh Bob Thomas di ARPANET. Memasuki tahun 1970-an, peretasan mulai berkembang dengan individu atau kelompok yang mencoba mengakses sistem komputer tanpa izin. Meskipun lebih bersifat tantangan intelektual dibandingkan tindakan kriminal murni. Pada tahun 1970-an juga menjadi periode yang signifikan dalam sejarah keamanan cyber. Dengan munculnya serangan pertama yang lebih kompleks yang dikenal sebagai Wormkeeper, serangan ini terdiri dari program bahaya yang dikenal mampu menggandakan diri sendiri dan menyebar ke beberapa sistem. Kemudian, pada tahun 1980, tercatat serangan komputer pertama yang mengakibatkan kerugian keuangan, yaitu Trojan Horse, yang ditemukan di DEC 10 di Sri International. Peristiwa ini menandai awal dari ancaman cyber yang lebih serius, seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan jaringan. Kemudian, kita masuk ke pembahasan yang kedua, atau lanjutan dari yang pertama tadi. Kita akan membahas kejahatan keamanan pertama di pengembangan komersial pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Nah, pada era ini teknologi komputer dan jaringan berkembang pesat, serta mulai diadopsi secara luas oleh bisnis maupun masyarakat. Kejahatan cyber tidak lagi sebatas eksplorasi teknologi, tetapi berkembang
menjadi ancaman nyata dengan motif finansial, politik, dan spionage. Eh, Salah satu virus komputer pertama yang signifikan adalah Brain pada tahun 1986 yang menandai awal penyebaran malware berbahaya. Pada tahun yang sama, kelompok The 414S meretas lebih dari 60 sistem komputer, termasuk milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Pada tahun 1988, Morris Worm menjadi worm komputer pertama yang menyebar luas, mengganggu sistem di ARPANET, memicu kesadaran akan pentingnya keamanan cyber. Kemudian memasuki tahun 1990-an, internet semakin umum digunakan, meningkatkan eh, resiko serangan cyber. Di tahun 1995, serangan dengan motif politik pertama yang terjadi di Pakistani Brain meretas situs web pemerintah India. Di tahun yang sama juga, virus komputer pertama yang menyebar melalui email konsep mulai bermunculan. Seiring pertumbuhan komersial ini, perusahaan dan organisasi mulai menyadari pentingnya melindungi data dari ancaman cyber. Pada tahun 1998, RSA Security memperkenalkan konsep kriptografi kunci publik yang menjadi dasar bagi keamanan transaksi daring dan sistem inskripsi modern. Era ini menandai pergeseran dari serangan individu menjadi ancaman cyber yang lebih sistematis dan berdampak luas. Kemudian, di sini ada cara kerja Enigma. Mesin Enigma adalah alat inskripsi mekanisme elektromekanis yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengamankan komunikasi militer. Enigma bekerja dengan mengubah setiap huruf dalam pesan menjadi huruf lain berdasarkan konfigurasi mesin yang berubah setiap kali tombol ditekan. Berikut ini ada beberapa cara kerja Enigma secara sederhana. Yang pertama, ada input huruf oleh operator. Nah, jadi di sini saat seorang operator mengetikkan sebuah huruf pada keyboard, mesin akan mulai menginskripsi huruf tersebut melalui serangkaian komponen internal. Yang kedua, ada perjalanan sinyal listrik melalui komponen Enigma. Nah, sinyal dari tombol yang ditekan akan melalui beberapa tahap penting dalam mesin. Yang pertama ada striker board atau plug board. Papan konektor yang memungkinkan pertukaran pasangan huruf sebelum sinyal memasuki rotor. Operator bisa menyambungkan kabel antar huruf untuk meningkatkan kompleksitas inskripsi. Kemudian yang kedua itu ada rotor. Rotor itu adalah rangkaian cakram berputar yang berisi pola kabel internal untuk mengubah sinyal menjadi huruf lain. Setiap kali tombol ditekan, rotor akan berputar mengubah pola inskripsi secara dinamis. Kemudian yang ketiga itu ada reflektor. Reflektor ini merupakan komponen yang mengirimkan sinyal kembali melalui rotor dengan jalur berbeda, memastikan bahwa enkripsi Enigma bersifat simetris atau sehingga proses deskripsi bisa dilakukan dengan mesin yang dikonfigurasi sama. Kemudian yang keempat itu ada rotor kembali ke striker bread. Sinyal kembali melewati rotor dalam arah berlawanan sebelum keluar dari huruf terinskripsi. Kemudian cara yang ketiga, cara kerja yang ketiga itu output huruf terinskripsi.
Setelah melewati seluruh komponen yang tadi, huruf hasil enkripsi akan menyala pada panel tampilan lampu, menunjukkan hasil yang berbeda dari huruf asli yang diketikkan. Kemudian yang keempat ada pergeseran rotor untuk setiap input. Nah, keunikan Enigma terletak pada sistem rotor yang bergerak setiap kali tombol ditekan. Sehingga pola enkripsi yang telah berubah dan membuat deskripsi tanpa mengetahui konfigurasi awal menjadi sangat sulit. Karena kombinasi pengaturan yang sangat banyak, terutama dari jumlah rotor dan kabel plugboard, pesan yang dikirimkan dengan Enigma sangat sulit untuk dipecahkan hingga akhirnya tim pemecah kode termasuk Alan Turing dan para matematikawan di Blackstone Park berhasil menemukan kelemahan sistem dan membangun mesin bomba untuk mendeskripsi pesan Enigma. Selanjutnya di sini saya akan membahas hubungan kriptografi dengan cyber security. Nah, eh, kriptografi dengan cyber security memiliki hubungan yang sangat erat karena kriptografi itu adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital. Kemudian ada beberapa aspek yang menghubungkan keduanya. Yang pertama itu perlindungan data dan privasi. Di kriptografi digunakan untuk mengenkripsi data sehingga pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Tetapi di dalam cyber security ini membantu melindungi informasi sensitif seperti password, transaksi keuangan, dan komunikasi pribadi dari serangan cyber seperti hacking dan penyadapan. Yang kedua, aspek yang kedua itu ada keamanan dalam komunikasi. Nah, banyak protokol keamanan seperti SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi komunikasi antara pengguna dengan server. Seperti saat mengakses situs web yang aman atau HTTPS, ini melindungi data dari serangan man in the middle atau MITM. Kemudian aspek yang ketiga itu keamanan dalam autentikasi dan identitas digital. Nah, cyber security bergantung pada kriptografi untuk autentikasi pengguna. Misalnya melalui enkripsi password menggunakan hashing atau penggunaan kripto kunci publik. Dalam mengautentikasi digital dan tanda tangan elektronik. Yang keempat itu ada integritas dan keaslian data. Dalam cyber security, integritas data sangat penting agar informasi tidak dimanipulasi oleh pihak tidak berwenang. Ah, kriptografi menggunakan teknik seperti hashing untuk memastikan bahwa data tidak berubah selama transmisi atau penyimpanan. Yang kelima, ada pencegahan serangan cyber. Nah, banyak serangan cyber seperti ransomware, phishing, sniffing, itu dapat dicegah atau diminimalkan dengan implementasi kriptografi yang kuat, seperti enkripsi end-to-end pada aplikasi perpesanan atau penggunaan multifactor authentication yang melibatkan token kriptografi. Ini kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service di Estonia terjadi pada tahun 2007 dan menjadi salah satu contoh paling terkenal dari serangan cyber terhadap infrastruktur suatu negara.
Serangan ini terjadi setelah ketegangan politik antara Estonia dengan Rusia yang dipicu oleh pemindahan patung perunggu prajurit Soviet dari pusat kota Tallinn ke pemakaman militer. Hal ini memicu kemarahan dari pihak pro-Rusia yang kemudian diduga melancarkan serangan cyber besar-besaran terhadap Estonia. Serangan DDoS ini menargetkan berbagai infrastruktur penting di Estonia, termasuk website pemerintah Estonia. Jadi ini termasuk sistem sistem atau situs parlemen dan kantor Perdana Menteri. Kemudian yang kedua itu bank-bank Estonia, seperti Hansa Bank dan SEB Estonia yang menyebabkan gangguan layanan perbankan online. Kemudian yang ketiga itu media dan portal berita seperti Postimees dan ST Päivälehti yang menghambat akses informasi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada partai politik Estonia, terutama partai yang mendukung pemindahan patung tersebut. Nah, dampak dari serangan di Estonia itu, serangan DDoS, yaitu gangguan internet di Estonia berlangsung selama hampir 3 minggu, menyebabkan berbagai layanan penting itu terputus atau lumpuh. Kepercayaan terhadap keamanan cyber nasional terguncang, memaksa Estonia untuk meningkatkan sistem pertahanannya. Nah, Estonia kemudian menjadi pionir dalam keamanan cyber dengan mendirikan Cooperative Cyber Defense Center of Excellence atau CCD-CEO di bawah NATO untuk menangani ancaman serupa di masa depan. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.